Di dalam diri kita itu sebenarnya ada sebuah potensi besar yang bisa melampaui semua masalah. Semua. Karena Allah tidak membebani kecuali dengan potensi nafas ini. Ketika seseorang itu mendapatkan masalah, sebenarnya itu adalah undangan untuk kembali kepada kekuatan sejati diri kita. Nah, orang ketika sering sakit hati, nah, sering luka hati, sering merasa hidup saya kebak masalah, itu sebenarnya alarm bahwa dia terlalu jauh dari dirinya yang sejati. Jadi menyelesaikan masalah, atau lebih tepatnya sebenarnya melampaui masalah, itu yang bisa nafas. Ibu nggak bisa. Ya, jadi nanti habis ini masalah selesai, muncul lagi masalah baru, masalah selesai, muncul lagi masalah baru. Karena memang penyelesaiannya ya penyelesaian simptomatis, hanya gejala, tetapi tidak sampai ke akarnya. Yang sebenarnya saya mau ngasih bocoran dulu. Akar penyelesaian masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam untuk buku pemecahan masalah filosofi, ini kita ada info dari admin Tasawuf Indonesia. Oke, bagi teman-teman yang sudah membeli buku panduan zikir nafas, nah itu bisa mendapatkan buku e-book pemecahan masalah cara sufi secara gratis. Namun kalau teman-teman ingin yang dalam bentuk fisiknya, bisa menghubungi secara langsung di admin Tasawuf Indonesia. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum membeli buku zikir nafas, bisa juga membeli buku zikir nafas, atau mungkin hanya ingin membeli yang pemecahan masalah cara sufi, itu juga bisa, baik e-book ataupun bentuk fisiknya, langsung saja hubungi di admin Tasawuf Indonesia. Oke, langsung aja kita akan menyelami lebih dalam tentang buku pemecahan masalah cara sufi. Oke, bagaimana Abang untuk buku pemecahan masalahnya? Ya, jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang identitas buku ya, tentang profil bukunya, isinya apa saja ya. Kali ini kita masuk langsung ke materinya ya. Kita akan masuk ke kata pengantar di halaman 7 ya. Silahkan, kemarin sudah banyak yang sudah membeli bentuk fisiknya atau membeli e-booknya ya. Nanti silahkan teman-teman bisa dibuka halaman 7, kita bahas kata pengantarnya. Mengapa kata pengantar ini penting nggak? Karena ini sebenarnya intisari dari isi buku. Jadi saya berharap nanti kata pengantar kita baca dulu, sehingga nanti teman-teman punya imajinasi, bayangan yang lebih menyeluruh dan komprehensif tentang isinya buku zikir nafas ini, buku pemecahan masalah cara sufi ini bagaimana. Ini adalah cara pemecahan masalah yang kita pakai di Tasawuf Indonesia ketika kita ya berhadapan dengan problem-problem pasien. Ya problem apa saja? Ya bisa problem kesehatan, problem ekonomi, problem hubungan, problem karir dan lain sebagainya ya. Nah, cuma memang nanti ini unik. Jadi pemecahan masalahnya cara sufi. Ya baik ya. Silakan kita buka di halaman 7, saya baca ya. Selamat datang pembaca yang budiman. Anda telah memilih untuk membuka halaman ini dan Anda tahu bahwa pilihan ini bukanlah kebetulan. Jadi kita ini membaca seperti ini tuh harus disadari sebagai kehendak Allah juga. Jadi ketika kita ini dituntun oleh Allah ketika kita sedang berbuat suatu kebaikan, sebenarnya kita sedang dituntun oleh Allah. Anda tahu bahwa di dalam diri Anda ada sebuah panggilan untuk menuntut penyelesaian masalah yang lebih dalam, yang tidak dapat dipenuhi oleh solusi-solusi dangkal yang selama ini Anda cari di luar diri. Jadi begini Kak Ami, kadang-kadang penyelesaian masalah itu hanya sekedar memberi penghilang rasa sakit. Misalnya sakit fisik ya. Kalau sakit fisik hanya demam dikasih anti demam ya, muntah dikasih anti muntah, lalu nyeri dikasih anti nyeri. Tentu itu tidak salah, dalam batas tertentu itu penting. Ya, dalam batas tertentu itu penting. Tetapi jika begitu terus, berarti masalahnya kita menyelesaikan masalah itu dengan solusi-solusi yang dangkal itu. Jadi kayak menyebabkan gejalanya aja. Iya, hanya simptomatis, hanya gejalanya, tetapi tidak etiologis, tidak dari dalamnya. Akhirnya ya nanti lelah gitu.
Dan biasanya itu terjadi semacam ini Kak, pengulangan peristiwa. Jadi berputar ke belakang. Iya, jadi nanti habis ini masalah selesai, muncul lagi masalah baru, masalah selesai, muncul lagi masalah baru. Karena memang penyelesaiannya ya penyelesaian simptomatis, hanya gejala tetapi tidak sampai ke akarnya. Yang sebenarnya saya mau ngasih bocoran dulu. Akar penyelesaian masalah itu rasa aku itu. Akar masalah ya. Jadi akar masalah itu dirasa aku dan akar penyelesaian masalah dia dirasa aku. Maka ketika seseorang melampaui rasa akunya, sebenarnya masalahnya terlampaui. Saya tidak mengatakan selesai masalahnya dalam artian egoistik loh ya. Jadi jangan misalnya gini, buku penyelesaian masalah itu mau menyelesaikan masalah hutang misalnya, di hutangnya gitu, di problem demamnya tadi. Atau orang masalah percintaan. Nanti kalau saya mengamalkan buku penyelesaian masalah cara sufi, berarti harapan saya untuk mendapatkan jodoh begini dan begini akan tercapai. Bukan itu. Nah, saya bocorkan dulu agar ini teman-teman nggak nyesel beli bukunya. Ya, kayak di buku Dzikir Nafas sudah sejak awal begitu kami ya. Saya selalu disclaimer begitu agar orang yang beli itu tahu apa yang dibeli itu. Ya, bukan sekedar, kan kadang-kadang orang hanya beli, dilihat di belakangnya aja, wah menarik sekali gitu. Lalu ternyata isinya nggak demikian gitu. Sehingga saya berharap teman-teman yang punya niat tadi seperti disampaikan ke Ami ya, nanti mau beli buku ini, nah nanti jangan wah mau beli membayangkannya itu wah nanti akan selesai masalah menurut egonya. Nah, jadi ekspektasinya masalahnya itu. Nanti ekspektasinya itu kalau saya pengen dapat penghasilan sekian berarti nanti mau dapat. Nah, itu penyelesaian masalah non sufistik kalau jadi itu. Nanti dapat masalah baru kalau nggak sesuai ekspektasi. Ya nanti sebenarnya kalau kita hanya menyelesaikan masalah di ruang-ruang seperti itu mungkin nggak ya masalah kita selesai dalam artian problematikanya seakan-akan selesai, tapi sebenarnya ketika itu selesai seakan-akan selesai ternyata muncul problem baru. Padahal yang kita cari kan sebenarnya nggak demikian. Yang kita cari kan sebenarnya kan kedamaian hakiki. Nah itu yang sebenarnya yang ada di dalam buku ini itu kan. Jadi jangan membayangkan yang seperti itu loh ya. Kalau mau membeli buku pengen begitu, tujuannya begitu ya nggak usah beli. Nanti kecewa soalnya. Ini saya berharap sehingga teman-teman ketika membaca buku ini, yang harus ditanamkan visi yang paling terdalam adalah yang aku cari kebahagiaan hakiki, penyelesaian yang hakiki, bukan penyelesaian simptomatis seperti itu ya. Ya kita lanjutkan. Mungkin Anda merasakan kelelahan dari perjuangan yang tak kunjung usai. Mungkin Anda melihat diri Anda mengulang pola masalah yang sama, dan Anda menyadari, nah ini kan seringkali pengulangan masalah yang sama. Saya kasih contoh ekstrim ya kayak ini contohnya ekstrim ya, tentu mungkin masa ada sih begitu, ada. Saya itu pernah misalnya mendampingi klien mendampingi klien itu cerai 7 kali. Jadi nikah cerai itu 7 kali. Lalu dia kan datang ke tempat saya, ke tempat kita ini Tasawuf Indonesia. Kan orang bayangannya itu saya ini di dalam diri saya ada apa sih gitu. Kenapa setiap laki-laki yang datang ke saya itu kok selalu mengkhianati saya? Ini versinya dia loh ya. Kalau Kak Ami jadi terapis jangan mempercayai versinya, tetapi menghormati. Kalau percaya sih enggak harus itu. Atau jangan langsung percaya. Jadi kalau ada klien bilang begitu, kita menghormati, menghargai apa yang dia rasakan. Tetapi kami jangan percaya, masa gitu Bu, wah laki-laki jahat ya, semua laki-laki sama emang ya, enggak begitu kan. Nah, itu jadi terapis itu menghargai ya, tetapi jangan mempercayai sepenuhnya atau langsung gitu. Kecuali itu nanti sahabat, kan beda nggak ya? Kalau sahabat curhat, kita sudah tahu seluk beluknya, itu mungkin kita bisa ini. Kalau terapis ya ketemu saya aja baru sekali itu, masa saya langsung percaya sama dia. Nah, lalu saya ini termasuk orang yang masalahnya mengulang pola masalah yang sama. Jadi nggak selesai masalahnya. Jadi kalau awalnya dia menikah 2 tahun, lumayan lah. Ya belum punya belum dikaruniai amanah keturunan. Nah 2 tahun cerai, nikah lagi 1 tahun, belalah punya.
Nah, langsung hamil terus punya. Ya anaknya cuma satu itu memang. Lalu cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Jadi pernikahan itu nggak bertahan 1 tahun 2 tahun nggak bertahan 7 kali gitu. Dan menurut ibu ini yang berkhianat suaminya. Nah ini pola masalah yang sama sebenarnya. Dan ini kalau diselesaikan, kan orang membayangkannya sederhana. Ini di dalam diri saya ini ada jinnya, ada energi negatifnya, yang mistis-mistis gitu. Akhirnya dia datang ke tempat kita itu kan pengen diresiki gitunya. Nah itu sebenarnya yang kurang pas, karena sebenarnya masalah itu di dalam dirimu sendiri, tidak bisa lewat orang. Ya nanti teman-teman akan memahami ya. Jadi nanti bagaimana sih kalau kita menghadapi ini, kan termasuk pelajaran jadi terapis ya sebenarnya. Jadi belajar seperti ini itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kalau teman-teman sufi menganggap dengan belajar seperti ini lalu bisa ditularkan ke orang lain, nggak usah izin ke saya, langsung aja dipraktekkan. Ini nggak ada ijazah-ijazahan pokoknya ya. Jadi kalau saya tampilkan di YouTube berarti ya boleh kan gitu. Jadi kalau buku ini sudah saya memperbolehkan teman-teman untuk menjualnya ke umum, orang yang beli, ya berarti memang boleh diamalkan gitu. Jadi nggak usah izin ya, ini saya mau mengamalkan ya. Kalau sebagai basa-basi kesopanan itu nggak apa-apa nggak. Tetapi sebenarnya nggak izin pun itu ya sudah saya izinkan. Ya jadi nggak perlu nunggu izin dari saya untuk mempraktekkan ini ya. Ya itu jadi nanti boleh teman-teman kalau merasa bisa memahami lalu mempraktekkan ke teman-teman atau sahabat, atau bahkan teman-teman mau mempraktekkan ke orang-orang lain ya boleh ya, nggak usah izin dari saya kalau merasa memahami loh ya. Nah tapi kalau teman-teman pengen mantep lalu ketemu saya ya boleh aja, pokoknya merdeka aja lah. Ya nggak usah terlalu, ya saya termasuk mungkin Kak Ami yang tahu saya ya, saya itu kan orangnya sangat tidak formal, nggak seneng dengan formalitas ya, pakainya begini-begini ya dikritik kanan kiri sih. Yang kritik kan istri saya sering gitu, kritik kalau pakainya yang bagus, tapi saya nggak bisa memang. Ya saya itu kan orangnya spontan gitu kan. Ya baik. Nah, dan Anda menyadari bahwa sudah saatnya untuk mengalihkan pandangan Anda dari layar masalah menuju proyektor yang ada di dalam hati Anda sendiri. Jadi maksudnya gini ya, ini ada layar nih, ini ada proyektor. Kita itu seakan-akan yang bermasalah kan di layarnya. Misalnya di layar ini ada pertengkaran. Seakan-akan yang bermasalah ini di layar, lalu kita berusaha nutupi layar. Nutupi layar, ini layar ditutupi dengan macam-macam, dengan dikasih kertas, dikasih, atau bahkan kadang-kadang dioret-oret biar nggak kelihatan gitu layarnya. Layarnya burem, jadinya gambarnya tidak kelihatan. Padahal sebenarnya ada gitu. Jadi berusaha nutupi layar dengan kertas, dengan kain, dengan apa. Padahal yang bermasalah ini proyektornya, bukan masalah sebenarnya. Layar hanyalah manifestasi pancaran atau refleksi dari proyektor kan, iya kan? Nah orang sering lihat di sininya itu yang tadi yang saya sebut orang menyelesaikan masalah hanya dari gejalanya, yang simptomatis itu. Sebenarnya si layar itu hanya sebagai apa ya, kayak penanda. Iya penanda gitu. Jadi misalnya makanya kan saya sering bilang, kalau Kak Ami mengatakan sesuatu lalu saya marah, sebenarnya bukan Kak Ami membuat saya marah. Kak Ami hanya memberitahu saya bahwa saya ada kemarahan di dalam diri saya gitu loh Kak. Saya ulangi ya, biar teman-teman mudeng ya. Ya teman-teman boleh nggak setuju sama saya ya, boleh nggak setuju lalu mengoreksi, lalu kalau buat teknik sendiri ya boleh. Ini sebagai bahan wacana lain untuk teman diskusi gitu boleh ya. Jadi gini, kalau Kak Ami berkata sesuatu misalnya podcastnya nanti aja ya, misalnya gitu. Padahal udah janji nih, jam sekian ya Kak, gitu. Lalu saya marah ya. Itu bukan Kak Ami yang membuat saya marah, bukan. Kak Ami sedang memberitahu saya bahwa saya ini ada kemarahan di dalam diri saya. Ya, jadi sebenarnya Kak Ami bukan membuat saya marah. Kak Ami memberitahu saya bahwa saya itu masih ada kemarahan di dalam dirinya. Jadi sebenarnya problemnya di proyektor di sini Kak, bukan ini kan hanya layar. Makanya orang mukmin disebut cermin. Jadi itu hanya cermin aja. Jadi ketika saya berhubungan dengan orang lain, sebenarnya orang lain itu sedang mencerminkan apa yang ada di dalam batin saya. Kalau saya melihat kesedihan, sebenarnya yang sedih di sini ya, bukan sesuatu yang membuat saya sedih itu. Misalnya sesuatu membuat saya kecewa, sebenarnya bukan sesuatu itu membuat saya kecewa. Memang sudah ada kekecewaan di sini. Jadi itu hanya cermin, hanya refleksi.
manusia itu kan sebenarnya cermin. Jadi cermin ya, kita kalau kita ini ada sesuatu membuat kita marah, kita harus sadar, oh ternyata saya masih pemarah gitu. Jadi tidak harus mengoreksi yang dimarahi, yang membuat, yang seakan-akan membuat marah kita marah. Saya pernah dengar perkataan sebenarnya suatu relasi atau hubungan itu kayak sebagai membantu kita untuk memahami diri Nah sendiri. betul. Jadi hubungan yang baik sebenarnya, misalnya saya dengan istri saya. Nah ini sebenarnya kata-kata atau quote yang sangat indah ya Kak ya. Ketika saya berhadapan dengan istri saya, sebenarnya saya sedang mendidik diri saya sendiri. Ya kan? Saya sedang mendidik diri saya sendiri. Bukan sedang mengubah istri saya. Jadi kalau saya berhadapan dengan kebaikan istri saya sebenarnya sedang mendidik diri saya untuk bersyukur itu. Kalau saya berhadapan dengan hal yang menurut ego saya, istri saya kurang begini dan begitu, sebenarnya saya sedang mendidik kesabaran yang di dalam diri saya sendiri. Jadi berhubungan itu diniati memperbaiki diri. Kalau kita hubungan sama orang, jadi relasi itu kalau hubungannya ingin saling mengubah, wah berantem terus Kak. Ya saya ingin mengubah istri saya pengen mengubah saya. Ya itu dalam batas tertentu wajar, di dalam batas ego ya. Tetapi kalau begitu terus nanti itu bisa repot ya. Makanya ada kisah, kami pernah dengar Socrates ya. Pernah. Nah Socrates ya, Socrates itu seorang filosof. Socrates itu terkenal punya istri itu galaknya luar biasa Kak. Sampai orang-orang Athena waktu itu kan di Athena ya, Yunani kalau nggak kira ya. Itu bilang begini, nggak ada orang istri paling menjengkelkan seperti istrinya Socrates ya. Nah, tapi orang jadi heran karena Socrates itu kok begitu sabarnya sama istrinya. Ya, kok bisa begitu sabarnya? Padahal dia kan tokoh ya. Itu kalau ya nyuwun sewu, kalau ingin cari istri yang lebih baik gampang lah gitu. Ternyata ketika ditanya oleh sahabatnya tentu saja ya, Socrates, mengapa kamu kok begitu bersabar berhadapan dengan istri kamu? Socrates jawabnya begini Kak, karena setiap hari saya berhadapan dengan istri saya sehingga saya bisa berhadapan dengan dunia. Oh iya. Ya, mengapa saya pinter berdiskusi atau debat ya? Saya pinter debat ilmiah di panggung. Kenapa coba? Karena saya sudah sering berdebat dengan istri saya di rumah. Jadi artinya Socrates itu menganggap istrinya sebagai dihadirkan, ya kalau saya nggak tahu beliau percaya Tuhan atau enggak ya, dia percaya bahwa istrinya itu hadir di hadapannya sebagai cara untuk memperbaiki diri kan? Cara untuk memperbaiki diri, sehingga dia berkata begitu, karena saya sering berhadapan dengan istri saya yang katamu menjengkelkan itu, saya sanggup berhadapan dengan dunia. Jadi di rumah itu latihan gitu. Nah itu ya. Jadi orang seperti itu saya kira kalau seandainya ya ini entah utopia atau harapan yang, tapi saya kira harapan yang bisa kita dekati lah. Maksudnya kita dekati walaupun mungkin nggak bisa sempurna. Seandainya orang bisa berpikir kayak Socrates begitu, atau kita ini bisa menghayati bahwa hubungan adalah untuk memperbaiki diri, kayaknya masalah jadi sedikit sih Kak. Iya. Iya nggak? Nggak sampai terulang-ulang ya. Iya nggak sampai terulang-ulang. Nah makanya tadi itu yang mbak-mbak yang nyun sewu nikah lalu cerai lagi sampai 7 kali itu sebenarnya problemnya di mana coba? Kalau pikiran saya sebagai seorang klien, problemnya bukan di pasangannya sebenarnya. Dan tentu nggak saya sampaikan ke beliau secara langsung ya. Sebenarnya problemnya ya ada di dalam dirinya sendiri. Mengapa kok dia 7 kali ya? Bukan cuma 2 kali. Kadang-kadang 2 kali kan ada yang sudah kapok ya. Ya nyun saya bukan ada yang sudah kapok. Ini dia 7 kali nggak kapok-kapok kan? Dan dia pengen terus. Jadi datang ke saya itu ya pengen energi negatifnya dibersihkan dan dapat dapat suami yang baik gitu. Padahal sebenarnya problemnya bisa ada di dalam dirinya sendiri ya. Nah buku ini bukan sekedar panduan. Memang buku ini panduan Kak. Nanti kita memandu memang ya, kita pandu cara sufi. Jangan dibayangkan kalau saya punya masalah ekonomi itu saya harus bekerja apa. Kayak itu loh.
aja mujarobat, tahu nggak? Mujarobat itu kitab Kak. Kalau lahirnya ini nanti bagusnya kerjanya ini. Kalau di orang Jawa kan ada petung. Kalau orang gini bagusnya kerjanya jadi ini. Kalau A udah pasti B. Ya, ya ini nggak ngajarin nggak gitu ya. Ya saya nggak berani nyalahin itu. Tetapi buku ini tidak ngajarin kayak gitu. Jadi buku ini bukan sekedar panduan. Ia adalah peta untuk kembali. Nah, sebenarnya pada intinya ketika seseorang itu mendapatkan masalah, sebenarnya itu adalah undangan untuk kembali kepada kekuatan sejati diri kita. Ya, jadi sebenarnya masalah itu datang agar kita kembali ke diri sebenarnya. Agar mau pulang istilahnya. Alarmnya. Ya, alarmnya. Jadi kayak gini Kak. Kalau kita ini contoh kalau pengobatan ya. Kalau kita ini sering cengeng di sini, kenceng di leher, di bahu, itu kalau secara pengobatan timur itu alarm bahwa usus besar kita lelah. Jadi bukan di sini masalahnya sebenarnya, tapi dari usus besar yang lelah. Misalnya orang sering migrain itu sebenarnya problem lambung. Nah, orang ketika sering sakit hati, nah sering luka hati, sering merasa hidup saya kebak masalah, itu sebenarnya alarm bahwa dia terlalu jauh dari dirinya yang sejati. Ini adalah sebuah prosedur yang dirancang dengan presisi, ya tentu relatif ya, presisi itu relatif ya, menurut saya sih presisi. Tapi teman-teman nanti bisa mempraktekkan atau enggak ya, saya mohon maaf kalau belum bisa dan saya membuka diskusi, silahkan nanti. Adalah sebuah prosedur yang dirancang dengan presisi untuk melarutkan penolakan yang selama ini memenjarakan Anda. Jadi nanti kuncinya sebenarnya mungkin teman-teman ya semoga nggak bosen ya dengan istilah saya, istilah menerima itu. Menerima itu ya tidak menolak itu. Sebenarnya problem-problem yang kita alami kenapa berulang itu karena kita menolak terus ya. Menolak terus, penolakan itu lalu membuat ya mungkin biar lebih mudah, penolakan akan membuat stagnasi energi. Ya entah itu kita sebut energi ruhani atau energi, bahkan kalau psikologis ada ilmunya. Misalnya kemarahan menghadang energi liver, ketakutan mengganggu ginjal, itu kan sudah sering ya di ngobati kita bahas itu. Termasuk sebenarnya energi ruhani. Penolakan itu membuat energi yang harusnya mengalir dia nggak mengalir kan. Lalu apa jadinya? Banjir. Yang di sana kebanjiran, yang sini kekeringan ya. Ya karena macet di sini kan. Ini kebanjiran, ini kekeringan. Jadi sebenarnya problem-problem yang kita alami selama ini itu sebenarnya karena penolakan itu. Jadi nanti ada prosedur-prosedur yang di bab nanti di bab 4 ya. Nanti di bab 4 kita ngajari untuk bagaimana cara kita menerima sebagai pondasi pemecahan masalah. Jadi memecahkan masalah itu pondasinya menerima. Pondasinya ya. Kalau ini pondasinya nggak ada, nanti pemecahan masalah ya hanya simptomatis tadi Kak, hanya penghilang rasa sakit, tidak sampai ke seakar-akarnya. Nah, akar dari masalah adalah rasa aku. Makanya kalau di tasawuf itu tazkiyatun nafas. Nah, ya tazkiyatun nafas itu kan menyucikan diri ya, menyucikan diri jadi nafas amarah sampai ke nafas kamilah. Lalu mengapa demikian? Gini Kak, ini sebenarnya paragraf 2 paragraf di atas ini di halaman 7. Besok kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Itu saya dapat inspirasinya dari ayat ini Kak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan kita sering Allah itu tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Tapi lihat redaksinya. La yukallifu, Allah itu tidak membebani. La yukallifu tidak membebani Allahu Allah illa wus'aha, kecuali sesuai dengan ha itu nafas. Jadi ayat sebelumnya kan gitu, kan ada ya, ada apa namanya di ayat sebelumnya itu ini membahas nafas sebenarnya. La yukallifullahu nafsan, loh. La yukallifullahu nafsan, jadi pakai nafas. La yukallifu tidak membebani Allah nafsan akan nafas. Illa usaha kecuali sesuai dengan nafas. Jadi yang bisa sebenarnya Kak, yang bisa melampaui masalah-masalah itu nafas, bukan kolbu. Nah, bukan pikiran dan perasaan loh, itu nanti ini kunci loh ya. Ini kunci. Jadi menyelesaikan masalah atau lebih tepatnya sebenarnya melampaui masalah itu yang bisa nafas. Kolbu nggak bisa. Kolbu akan memenuhi jalan buntu.
Ini kolbu dalam makna psikologis loh ya. Karena kolbu itu bisa dimaknani macam-macam. Kolbu juga bisa dimaknani apa namanya nafas, ada irisannya memang. Nah, jadi yang bisa melampaui masalah itu nafas kan. La yukallifullahu nafsan. Nah, makanya lalu ada buku zikir nafas itu. Jadi zikir nafas itu sebenarnya penyadaran menuju nafas itu. Nah, ketika seseorang naik dari nafas amarah ke lawamah, ke mulhamah, ke mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, ini pelampauan terhadap masalah-masalah hidup sebenarnya. Nah, memang ini nanti ada hubungannya dengan nafas ya. Makanya dalam latihan-latihannya juga sedikit banyak saya memakai pernafasan. Ya, tetapi Ustadz, saya kalau nggak pakai nafas tapi saya mempraktekkan ini boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Itu kendaraan nggak? Ya, kendaraan yang menurut ijtihad saya itu lebih cepat kalau pakai nafas. Tapi misalnya teman nggak usah pakai Ustadz, nggak usah naik kereta, naik bis saja, ya kan boleh aja kan. Ya boleh aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai nafas juga nggak apa-apa. Nah, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi gini Kak, di dalam diri kita itu sebenarnya ada sebuah potensi besar yang bisa melampaui semua masalah, semua. Karena Allah tidak membebani kecuali dengan potensi nafas ini. Jadi nafas ini memiliki potensi yang luar biasa. Lah, tazkiyatun nafas itu apa? Zikir, bukan mikir. Kalau mikir ada jalan buntunya, ya kan? Wah, memenuhi jalan buntu, betul. Jadi kalau teman-teman mengandalkan penyelesaian masalah melalui mikir, ya siap-siap ada jalan buntu. Bahwa mikir bisa menyelesaikan sebagian masalah itu yes, bener itu. Tetapi mikir itu ada batasnya. Kalau yang dalam tanda petik tidak terbatas potensinya itu nafas. Jadi kalau orang menyelesaikan masalah dengan mengandalkan kolbunya tanpa zikir, itu menjadi, makanya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau orang zikir Kak, kolbunya tenang, kolbunya gak melonjak-lonjak, memang kan meneng aslinya. Orang kalau kolbunya ini tidak tenang, pikiran dan perasaannya itu melonjak-lonjak, masalahnya nggak selesai-selesai Kak. Makanya menyelesaikan masalah itu menenangkan kolbu dulu, tatmainnul qulub. Kowe kan mengose, ora usah kakek ngomong. Kira-kira kalau diskusi begitulah. Karena ini kalau ngomong terus, wah ini bisa nggak selesai. Memang betul bahwa kolbu atau pikiran dan perasaan bisa menyelesaikan sebagian masalah. Tetapi jika kita ingin melampaui semua masalah, nggak bisa dengan kolbu dalam artian pikiran dan perasaan, tetapi kita harus menggunakan zikir untuk tazkiyatun nafas itu. Karena yang memiliki potensi untuk dibebani oleh segala macam masalah, melampauinya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu nanti, jadi teman-teman kalau nanti belajar zikir nafas dan belajar ini, insya Allah nanti klop, ya lebih klop gitu. Oh, nanti ada apa ya istilahnya, ketemu ininya, logika spiritualnya nanti ketemu, sehingga nanti zikir nafas dan ini akan selaras itu. Jadi buku zikir nafas dan ini tuh akan selaras. Ya, saya kira demikian ya Kak Amin. Besok kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Abah untuk bedah buku kali ini tentang buku pemecahan masalah cara sufi. Oke, semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan manfaat dari bedah buku ini. Dan teman-teman yang mungkin seperti kita sampaikan di awal tadi, berkenan atau ingin untuk memiliki buku ini, bisa hubungi admin secara langsung. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Salam bahagia untuk kita semua. Kita tutup hari ini dan lanjutkan untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.